Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizal Hamid. Faizal Hamid. Oke. NIM 23010190062. Berasal dari kelas PAIH. Ini saya akan mengumpulkan UAS dalam memenuhi syarat UAS hadis muamalah. Oke. Hadis muamalah, dalam memenuhi syarat hadis muamalah, UAS hadis muamalah. Di sini saya akan menerangkan tentang talak dan iddah, pengertian talak. Oke. Pengertian talak dalam syariah atau cerai atau talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau putusan hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Syarat-syarat talak di antara lain yaitu yang pertama adalah balik. Kenapa balik? Talak yang dijatuhkan oleh orang yang belum balik dianggap tidak sah, sekalipun dia pandai atau dia cerdas. Yang kedua yaitu berakal sehat. Dengan demikian talak dijatuhkan oleh tidak sah bila talak dijatuhkan oleh orang gila atau mabuk. Dia tuh mabuk atau depresi. Dia tuh harus berakal sehat. Oke. Tidak terpengaruh dalam minuman keras. Yang terakhir yaitu atas kehendaknya sendiri. Dengan demikian talak yang dijatuhkan oleh orang, dia dipaksa atau menceraikan istrinya menurut kesepakatan ulama, itu tidak sah. Hal itu merupakan kesepakatan para ulama mazhab kecuali mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak, talak yang dijatuhkan oleh orang yang dipaksa dianggap sah. Itu kalau Imam Hanafi. Dan ataupun kategori macam-macam talak, itu macam-macam talak yaitu satu, ditinjau dari proses menjatuhkannya, yaitu cara yang pertama yaitu talak dengan ucapan. Talak dengan ucapan dibagi itu kalau nggak salah menjadi dua. Yang pertama yaitu tegas atau kasarnya sarih, yaitu mengucapkan talak yang tidak mungkin dipahami makna lain kecuali talak. Semisal contoh, engkau sudah terpisah denganku, itu sudah contoh ucapan tegas talak. Yang kedua yaitu sindiran, yaitu mengucapkan suatu lafaz yang memiliki kemungkinan makna talak yang lainnya. Semisal engkau suami kepada istri yang lain. Yang B, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, dan yaitu ada 3 macam-macam talak. Yang yaitu selanjutnya pengertian iddah dasar hukumnya. Pengertian iddah, kitab al-fiqih atau disebut al-islami wal adilatul bumi, iddah adalah sebuah nama bagi suatu masa yang telah ditetapkan oleh agama sebagai masa tunggu bagi seorang perempuan setelah terpisah, baik berpisah lantaran ditinggal atau dicerai. Yaitu kasarannya itu dicerai, ditalak, itu cewek itu menunggu iddahnya, nanti bisa menikah lagi. Nah, kasarannya kayak gitu. Macam-macam iddah di antara lain adalah iddah berdasarkan kurun.
Para ulama fikih dahulu atau modern sepakat bahwa seorang wanita merdeka atau hambanya sehanya yang dicerai dan masih memiliki iddah wajib baginya untuk keriddah dengan perhitungan quru, yaitu quru suci atau haid, yang B adalah quru iddah. Kewajiban istri pada masa iddah. Suami yang mencerai istrinya, satu, suami yang mencerai istrinya berkewajiban memberikan belanja atau tempat tinggal selama iddahnya belum berakhir. Terus yang kedua yaitu wanita yang ditinggalkan wafat suaminya wajib untuk melakukan iddah tersebut adalah tidak memakai perhiasan atau wangi-wangian. Yang ketiga, wanita yang ditinggalkan wafat suaminya wanita yang ditalak baik wajib untuk menetapkan di rumah, kecuali kalau ada keperluan maka boleh keluar rumah. Oke, asalnya di sini yaitu jalan-jalan, yaitu pengertian nikah. Dalam istilah syarat, nikah berarti melakukan suatu akad, kan yang tadi itu iddah, sekarang nikah. Melakukan suatu akad untuk menghalalkan pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Tujuan pernikahan yaitu pertama, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasul. Oke, itu sunnah. Yang kedua, melakukan generasi muslim sebagai mengembangkan risalah Islam. Yang C, mewujudkan keluarga muslim sebagai pengembangan risalah Islam. Dan hukum nikah yaitu wajib. Satu, hukumnya wajib, yaitu hukum wajib untuk orang yang sudah mampu dan memenuhi syarat harta maupun ilmu. Kalau belum memenuhi syarat itu masih belum wajib ya, mubah, boleh. Yaitu hukum dasar menikah seperti melanjutkan hukum menyambung hubungan tersebut bergantung pada kondisi tiap individu sehingga dapat berubah-ubah. Makruh yaitu hukum nikah untuk orang yang memenuhi syarat baik ilmu maupun harta, dan dia pun mampu mengendalikan hawa nafsu dengan baik sehingga khawatir terjerumus pada zina. Rukun nikah itu mudah. Pertama yaitu pengantin laki-laki, yang kedua pengantin perempuan. Itu pasti ada, itu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan, itu wajib. Terus wali, oke, wali sebagai saksi, 2 orang saksi laki-laki. Oke. Yang kedua mahar. Terus yang terakhir ijab kabul. Syarat calon imam. Yang pertama Islam, bukan lelaki muhrim dengan calon istri, dengan kerelaan bukan kepaksaan. Syarat calon imam itu harus rela, bukan dipaksa, bukan dalam ihram haji atau umroh, tidak mempunyai 4 orang istri yang sah. Jadi kalau dia sudah memiliki 4 orang istri, dia mau nambah lagi 5, itu tidak sah. Syarat calon istri ya, ini istri juga memiliki syarat. Yang pertama yaitu Islam, bukan perempuan muhrim bagi calon suami, bukan seorang banci. Oke, bukan seorang banci, bukan istri orang, tidak dalam masa iddah yang tadi ya, masa iddah, bukan dalam ihram haji dan umroh. Syarat wali, ini ada syarat wali juga. Syarat wali yaitu Islam, lelaki telah pubertas atau sudah balik, tidak fasik, tidak dapat cacat akal pikiran, gila, atau yang pokoknya itu normal ya. Syarat saksi juga ada, sekurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, lelaki pubertas atau balik, memahami isi hafalan ijab kabul.
ya itu mungkin itu penjelasan dari saya tentang nikah dan iddah. Oke, dua itu karena mahasiswa sekarang sudah banyak yang semester 5 itu sudah menikah dan kadang harus memahami bagaimana syarat-syaratnya nikah dan apa yang harus dipenuhi oleh suami dan istri. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada kata yang tidak senonoh atau kurang memahami, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.